Kalau seorang buruh tertidur beberapa menit karena kelelahan, lalu kehilangan pekerjaan, sementara ada pejabat yang beberapa kali tertangkap kamera tertidur saat rapat penting, namun tetap aman di kursinya. Wajar kalau publik bertanya, apakah standar keadilan di negeri ini memang berbeda? Pertanyaan itulah yang ramai diperbincangkan setelah kisah seorang buruh perempuan asal Jepara menjadi viral di media sosial. Kisah yang bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, tetapi juga tentang perjuangan seorang ibu yang sedang berusaha bertahan hidup. Namanya Luluk Ilhana, berusia 30 tahun. Ia merupakan ibu tunggal dengan 2 orang anak. Sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja pada Oktober 2025, seluruh beban keluarga berada di pundaknya. Mulai dari cicilan rumah yang masih panjang, hingga biaya sekolah kedua anaknya yang harus terus dipenuhi setiap bulan. Di tengah tekanan hidup itu, Luluk tetap bekerja sebagai operator jahit dengan sistem shift malam. Namun pada Kamis 9 Juli 2026, hidupnya berubah hanya dalam hitungan jam. Usai waktu istirahat, kondisi tubuhnya mulai terasa tidak fit. Saat kembali duduk di depan mesin jahit, ia mengaku tanpa sadar mengalami microsleep. Kondisi ketika seseorang tertidur sangat singkat akibat kelelahan yang luar biasa. Bukan karena sengaja bermalas-malasan, bukan pula karena meninggalkan pekerjaannya. Tubuhnya hanya memberi sinyal bahwa ia sudah berada di batas kemampuan. Sayangnya, momen itu terekam kamera pengawas perusahaan. Menurut pengakuan Luluk, rekaman tersebut kemudian dibagikan ke grup internal perusahaan. Tak lama berselang, ia menerima pesan dari bagian HRD yang menyatakan dirinya didiskualifikasi dan hubungan kerjanya dihentikan. Tidak ada proses dialog yang panjang. Tidak ada ruang untuk menjelaskan kondisi yang sedang dialaminya. Dalam waktu singkat, sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan keluarganya pun hilang. Disinilah perdebatan publik mulai muncul. Banyak warganet kemudian membandingkan nasib Luluk dengan berbagai momen yang pernah menjadi sorotan di ruang sidang DPR RI. Dalam beberapa kesempatan, publik pernah menyaksikan anggota dewan yang tertangkap kamera tertidur saat rapat, bahkan ada yang terlihat sibuk bermain game di ponsel ketika agenda penting sedang berlangsung. Perbandingan itu langsung memicu diskusi besar. Jika seorang buruh kehilangan pekerjaannya karena tertidur sesaat akibat kelelahan bekerja, mengapa ketika pejabat tertangkap tertidur saat menjalankan tugas publik? Konsekuensinya tidak terlihat sebanding. Tentu, konteks keduanya berbeda. Buruh bekerja di bawah aturan perusahaan, sementara anggota DPR memiliki mekanisme etik dan pengawasan yang berbeda pula. Namun, di mata masyarakat, pertanyaan tentang rasa keadilan tetap muncul. Kolom komentar media sosial pun dipenuhi berbagai tanggapan. Ada yang menulis, buruh ketiduran langsung kehilangan pekerjaan, sementara yang tidur saat rapat tetap lanjut bekerja. Komentar lain mempertanyakan, kalau rakyat kecil salah sedikit, langsung ada sanksi. Kalau pejabat, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Bahkan ada pula yang menilai perusahaan seharusnya lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan, misalnya melalui peringatan, evaluasi kesehatan.
atau pembinaan sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap kehidupan seseorang. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa kelelahan kerja merupakan persoalan nyata yang dialami banyak pekerja. Apalagi bagi mereka yang menjalani shift malam, memiliki beban keluarga, atau menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Di balik angka PHK, selalu ada manusia yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Namun di tengah cobaan itu, Luluk memilih untuk tidak menyerah. Kini ia sudah kembali bekerja di bidang menjahit. Di sela aktivitasnya, ia juga mulai merencanakan membuka usaha sembako agar memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Ia mengaku bersyukur karena kini memiliki waktu lebih banyak bersama kedua anaknya dan tidak lagi harus menjalani shift malam yang menguras tenaga. Kisah Luluk memang perlahan memasuki babak baru, tetapi pertanyaan yang ditinggalkannya masih terus bergema. Sudahkah dunia kerja memberikan ruang yang cukup bagi sisi kemanusiaan? Sudahkah setiap profesi, termasuk jabatan publik, memiliki standar tanggung jawab yang sama di hadapan masyarakat? Karena pada akhirnya, keadilan bukan hanya soal aturan yang tertulis. Keadilan juga tentang bagaimana sebuah sistem memperlakukan manusia dengan empati. Tanpa membedakan apakah ia duduk di balik mesin jahit atau di kursi kehormatan sebuah ruang sidang. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga dari kisah Luluk. Bahwa di balik setiap kabar tentang PHK, selalu ada keluarga yang ikut berjuang. Sementara di balik setiap jabatan publik, ada amanah yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa rasa keadilan adalah harapan yang layak dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang posisi maupun statusnya.